Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Santriwan, santriwati atau siswa Madrasah Aliyah Negeri Kota Singkawang yang berbahagia. Saya Aliansah, Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang, diberikan kepercayaan oleh pihak madrasah untuk menyampaikan materi dalam program masa ta'aruf madrasah pada Madrasah Aliyah Negeri Kota Singkawang. Tema yang diberikan kepada saya adalah keterampilan abad 21 dalam menjawab tantangan era 4.0. Yang pertama, saya mendefinisikan tentang era 4.0 dulu. Definisi secara jelas saya pikir biar gampang untuk dipahami adalah di mana era pemanfaatan teknologi dan informasi secara maksimal sehingga segala macam aktivitas dapat dijalankan dengan efektif dan efisien. Untuk menghadapi era itu, maka diperlukan keterampilan-keterampilan yang memadai. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini izinkan saya untuk memaparkan kiasan berupa metafora. Yang pertama, saya akan memberikan kiasan kepada metafora dinosaurus dan kecoa. Dinosaurus ini adalah binatang reptil, raksasa, penguasa, dan dia kuat dan hebat di waktu itu. Makanannya hewan-hewan lain dan tumbuhan paku. Saking hebatnya dia tidak bisa makan makanan yang lain. Dia hanya bisa makan binatang lain dan makan tumbuhan paku yang jadi penghias bumi di saat itu. Sementara kecoa, dia hidup hanya makan sisa-sisa dari makanan yang lain. Dia makan apa saja yang bisa dimakan, termasuk daki-daki dari kaki-kaki dinosaurus. Sayangnya dinosaurus ditantang oleh perubahan zaman. Dia tidak mau berubah. Dia masih ingin tetap makan daging dari hewan-hewan di sekelilingnya dan tetap ingin makan tumbuh-tumbuhan paku. Lama-kelamaan hewan-hewan itu punah. Lama-kelamaan tumbuhan paku habis. Dinosaurus pun tak mau berubah. Akhirnya dinosaurus mati. Dan sampai sekarang kisah keperkasaan dinosaurus hanya tinggal cerita dan kenangan belaka. Sementara kecoa, dia makan dari sisa-sisa makanan, dia makan dari daki-daki dinosaurus, dan dia bisa makan apa saja. Sampai hari ini kita bisa masih menyaksikan kehadiran kecoa di bumi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan memberikan metafora kisah tikus atau kurcaci berdasi yang hidup di dalam oven. Dari tikus ini tikus perlenti. Hidupnya berdasi, memakai jas, lengkap pakaian dan celananya, dan hidupnya di dalam oven. Sementara tikus biasa hidup di tumpuk-tumpukan batu, di tumpukan-tumpukan sampah, di rumah-rumah kosong. Begitu tikus perlenti kurcaci berdasi ini hidup di dalam oven pun diaktifkan. Di saat atap oven panas, dia harus melepas dasinya karena kepanasan. Dia pun tak mau pindah dari oven itu. Lama-kelamaan dinding oven juga panas, dia harus membuka pakaiannya. Lama-kelamaan lantai oven pun panas, dia harus membuka celananya. Seluruh bagian oven
panas. Lalu dia harus membuang seluruh pakaiannya dan melompat keluar dari ombak. Lalu tikus-tikus yang lain tertawa sinis mentertawakan. Itulah hidup tikus perlente. Dia harus kehilangan segalanya karena kesombongannya yang tak mau berubah. Dua metafora itu cukuplah memberikan pelajaran kepada kita bahwa ternyata siapapun yang tidak mau berubah, maka dia tidak mampu menantang perubahan itu sendiri. Karena tidak ada sesuatu yang tidak berubah, kecuali perubahan itu sendiri yang terus abadi. Ini saya berikan gambaran kepada siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Kota Singkawang, bahwa hidup semakin hari tentu semakin berubah, dan tuntutannya pun sesuai dengan tuntutan perubahan. Oleh karena itu, saya mengharapkan di saat masa ta'aruf ini benar-benar memberikan kesadaran, benar-benar diambil pelajaran, belajar untuk memantapkan mental, belajar untuk menyiapkan diri, untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya berupa pengetahuan, keterampilan, pendalaman iman, kedisiplinan ibadah, demi membekali diri menantang perubahan yang semakin hari semakin kuat menuntut kita. Jadi saya inginkan adalah konsep lifelong education benar-benar diimplementasikan. Artinya prinsip belajar seumur hidup tentulah harus diimplementasikan dalam kehidupan yang nyata, terutama bagi santri-santriwan, bahasa pondok pesantren. Tapi kalau bahasa madrasah, siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Kota Singkawang, untuk terus belajar dan tidak pernah berhenti belajar. Saya teringat dengan bahasa Alvin Toffler. Orang buta huruf di abad 21 bukan mereka yang tahu menulis dan membaca. Orang buta huruf di abad 21 adalah mereka yang berhenti dari belajar atau lari dari pembelajaran. Artinya, orang pintar bukan pula dosen, orang pintar bukan pula guru, orang pintar bukan profesor. Orang pintar adalah orang yang masih mau belajar. Jika kita berhenti belajar, berarti kita sudah menutup diri kita untuk mengetahui apa saja yang akan terjadi di hari depan, dan kita tidak mampu untuk menjawab tantangan ke depan. Saya masih teringat dengan masa saya sekolah dulu di tahun 1993. Terampil menggunakan mesin tik saja itu sudah mempunyai keterampilan yang khusus di waktu itu. Begitu keterampilan saya, jika tidak saya kembangkan saat ini, maka keterampilan menggunakan mesin tik tidak akan digunakan di saat ini, karena orang sudah menggunakan komputer dan lain-lainnya. Sama juga dengan kita melakukan komunikasi. Dulu kami menggunakan surat, menggunakan kantor pos untuk mengirim wesel. Jika kami tetap bertahan dengan keterampilan itu, maka saat ini keterampilan itu pun tidak dipakai, karena sekarang kita sudah menggunakan teknologi informasi yang lebih lancar, WA, telepon secara langsung, dan lain-lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian dari dua kisah metafora tadi, saya juga berpesan, tingkatkanlah daya saing dalam hidup. Karena siapa yang tidak mampu bersaing dalam tantangan perubahan ke depan, maka dia akan ketinggalan. Coba kita ingatkan pelajaran-pelajaran terdahulu, umpama waktu kita belajar ilmu pengetahuan sosial terkait dengan ekonomi. Kita belajar tentang hukum Robert Malthus. Robert Malthus mengatakan, pertumbuhan penduduk sama dengan deret ukur, sementara pertumbuhan produktivitas pangan sama dengan deret itu. Artinya
kesempatan bekerja, kesempatan untuk menghasilkan segala sesuatu sama dengan deret hitung. Bergerak 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sementara pertumbuhan penduduk, dia memulai dengan 1, 2, 4, 8, 16, 32. Artinya pada generasi pertama, mata pencaharian pekerjaan lebih mudah karena 1 berbanding 1. Generasi kedua masih mudah karena 2 berbanding 2. Generasi ketiga semakin sulit karena 1 berbanding 1, 2 berbanding 4, kemudian 3 berbanding 8. Artinya semakin akhir kesempatan untuk bekerja perbandingannya begitu sedikit, maka memerlukan daya saing yang kuat. Andaikan kita tidak mempersiapkan daya saing yang kuat berupa keterampilan hidup, berupa teknik-teknik untuk mendapat pekerjaan yang baik, sehingga dan pengetahuan yang mendalam, niscaya kita akan mati dalam persaingan itu atau tidak mampu bersaing dalam era yang lebih tajam atau dikenal dengan era 4.0 itu. Sekarang saya berikan gambaran yang lebih sederhana buat siswa-siswi sekalian. Dulu orang tua saya punya tanah 12 borong. Katakanlah begitu, 12 borong itu 1 hektar kalau dalam bahasa kita hari-hari. Bapak saya punya anak 6 orang. Berarti setiap anak punya tanah 2 borong, 2 borong. Bapak saya punya tanah 12 borong. Dia bisa menghidupi kami dari bertani. Begitu zaman anaknya dia punya anak 6 orang, berarti 12 borong dibagi 6. Berarti kan tinggal dapat 2 borong 1 anak. Zaman cucunya, setiap anak punya 2 anak lagi, berarti 2 borong dibagi lagi 1 borong, 1 borong. Zaman cicitnya, yang 1 borong dibagi lagi ke bapak-bapak anaknya. Andaikan pola hidup cicitnya sama dengan pola hidup datuknya waktu itu atau kakeknya waktu itu, berarti kan dia tidak bisa bertani dengan tanah yang hanya sedikit. Inilah sebagai gambaran bahwa pada dasarnya peluang untuk bekerja lebih sedikit jika keterampilannya tetap sama dengan waktu lalu. Nah, inilah yang memerlukan keterampilan khusus untuk menghadapi era yang lebih kejam. Era 4.0 itu era multidimensi, di mana persaingan semakin kuat, peluang semakin sempit, hidup semakin susah, memerlukan keterampilan yang begitu sangat banyak, lengkap untuk menjawab tantangan itu. Maka saya tegaskan lagi, mempunyai daya saing yang kuat dalam hidup ini diperlukan dalam menyongsong era 4.0. Dalam bahasa Sayyidina Ali, bukan aliansah ya, maksudnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, alimu auladakum khairu ma'alimtum fa innahu khuluqi di zamanin khairu zamanikum. Ajarkan kepada anakmu jangan seperti zamanmu, karena anakmu akan hidup bukan pada zamanmu. Artinya, kalau siswa-siswi sekalian belajar hanya untuk menyiapkan hidup hari ini, hanya untuk menyiapkan keselamatan hari ini, maka tidak akan mampu untuk menghadapi tuntutan di hari depan. Oleh karena itu, persiapkanlah hari depan dengan bekal keterampilan, kompetensi yang memadai untuk menyiapkannya agar kita bisa lancar menghadapi era 4.0 ini. Yang terakhir, saya akan berbicara tidak lebih dari 20 menit. Dan yang terakhir, saya mengingatkan satu firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id
wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Dikala Allah berfirman kepada malaikat, aku akan menciptakan manusia sebagai pemimpin di muka bumi. Lalu malaikat memprotes, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah, pemimpin di muka bumi manusia? Karena dia akan menjadi perusak dan menumpahkan darah di sana. Lalu Allah berfirman, aku lebih tahu dari apa apa yang kamu ketahui. Ayat ini ditafsirkan oleh Profesor Dr. Quraisyihan. Mengapa Allah mempercayakan manusia menjadi khalifah di muka bumi? Karena manusia mempunyai daya kreativitas, inovasi yang memadai untuk membuat sebuah peradaban. Sementara malaikat adalah makhluk yang tidak diwajibkan untuk punya kreativitas dan inovasi. Dia patuh terhadap yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika bumi dipercayakan kepada malaikat, maka tidak akan tercipta sebuah peradaban. Karena dipercayakan kepada manusia yang punya kreativitas dan inovasi, maka akan terbentuklah sebuah peradaban. Yang menjadi persoalan adalah manusia yang bisa menciptakan peradaban yang lebih baik adalah manusia yang mempunyai nilai-nilai keimanan dan disiplin dalam beribadah, sehingga dia mampu untuk mengendalikan hawa nafsunya, membuat peradaban yang lebih baik. Artinya manusia terdiri dari dua dimensi, dua sisi. Sisi jasmani yang terbuat dari sarifati tanah, dan sisi rohani yang ditiupkan oleh Allah dalam hidupnya. Andaikan manusia dalam hidupnya hanya mengandalkan jasmani yang terdiri dari sarifati tanah, maka dia akan membuat peradaban yang tidak baik. Manusia-manusia inilah yang menjadi perusak di muka bumi, karena dia menggunakan keterampilannya, menggunakan kompetensi pikirannya, menggunakan daya ciptanya menjadi perusak karena mengikuti hawa nafsu. Namun sebaliknya, jika manusia hanya mengandalkan ruhaniyahnya, maka tidak akan maksimal kehidupan peradaban ini. Maka manusia yang paling baik adalah manusia yang dia mempunyai keterampilan, dia mempunyai kompetensi, dia punya pengetahuan yang memadai, namun dikendalikan dengan kualitas ruhaniyah berupa iman dan kedisiplinan beribadah, sehingga orang-orang itu akan menciptakan sebuah peradaban yang baik. Nah, kita saat ini memerlukan peradaban yang baik, cara bergaul yang baik, membangun yang baik, berpolitik yang baik, birokrasi yang baik. Tentu diperlukan orang-orang yang mampu mengendalikan jasmaniyahnya, dikendalikan oleh nilai-nilai iman, kedisiplinan beribadah. Madrasah Aliyah Negeri Kota Singkawang merupakan ladang untuk menguatkan keimanan, untuk membiasakan diri beribadah, dan untuk mendisiplinkan kita dalam menuntut ilmu, baik ilmu yang kita gunakan untuk kepentingan kita di dunia, maupun ilmu untuk kepentingan kita membekali hidup di akhirat nanti. Beruntunglah siswa-siswi sekalian memilih sekolah madrasah, karena pada dasarnya di madrasahlah banyak sekali kumpulan-kumpulan ilmu, baik ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu dunia, yang dapat mengantarkan siswa-siswi sekalian orang-orang yang mampu menjawab tantangan era 4.0. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya berpesan kepada seluruh siswa, manfaatkanlah waktu dengan baik. Manfaatkanlah
para guru, ustadz, ustazah untuk menimba ilmu pengetahuan dengan baik. Manfaatkanlah kekuatan, kemauan untuk belajar agar selama nanti belajar di Madrasah Aliyah Negeri Kota Singkawang mendapat ilmu yang sebanyak-banyaknya. Jangan lupa tempatkanlah ilmu-ilmu agama, tempatkanlah ilmu-ilmu keimanan yang nanti ditunjang oleh ilmu-ilmu keduniaan. Saya berprinsip belajar ilmu agama adalah untuk hidup, dan belajar ilmu dunia justru hanya untuk mendapatkan makan. Maka pentingkanlah ilmu hidup daripada ilmu makan. Dan yang paling baik adalah siswa-siswi sekalian dapat ilmu hidup, ilmu agama, dan juga tidak ketinggalan untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan makanan berupa ilmu-ilmu dunia. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih kepada Ustadz, Ustazah di Madrasah Aliyah Negeri Kota Singkawang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.